soal yang terakhir adalah soal nomor 20, teman-teman. Soalnya adalah bila 50 ml larutan NaOH 0,01 molar dicampur dengan 20 ml larutan asam fosfat 0,01 molar, maka pH yang akan diamati adalah. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita harus mencari mol dari masing-masing komponen. Yang pertama NaOH, kita coba hitung. Berarti kan dia 0,01 molar, kita kalikan dengan volumenya 50 ml. Kita akan dapatkan 0,5 milimol. Seperti itu ya. Kemudian untuk asam fosfat H3PO4 kita akan dapatkan molnya yaitu 20 ml dikalikan 0,01 molar, kita akan dapat 0,2 milimol. Satuan ini nggak apa-apa, tetap saja boleh dipakai, tidak perlu mengubah ke mol, pakai milimol juga bisa. Kemudian kita tuliskan reaksi yang terjadi secara kimia. NaOH ditambah H3PO4. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa asam fosfat memiliki 3 pKa, 1, 2, dan 3. Nah, pKa itu menunjukkan seberapa asam dia, seberapa dia itu bisa mengion. Nah, kalau kita lihat di sini pKa 1 itu kan kalau kita ubah ke Ka kan dia 10 pangkat minus 2,1. Kemudian yang ini jadi 10 pangkat minus 7,2. Kemudian ini 10 pangkat minus 12. Nah, berarti asam fosfat itu dia paling mudah melepas 1 proton. Untuk melepas 2 proton dia bisa, tapi itu jauh dari Ka yang pertama. Sehingga kita cukup menggunakan Ka yang pertama saja. Sehingga ketika ada NaOH kita reaksikan dengan asam fosfat, maka yang terjadi adalah akan lepas 1 proton dari asam fosfat, sehingga akan menjadi NaH2PO4 dengan H2O. Oke, mula-mula reaksi setimbangnya, maka NaOH adalah 0,5 milimol, kemudian ini 0,2, sehingga yang bereaksi adalah 0,2, ini juga 0,2, maka akan didapatkan NaOH sisa 0,3 milimol, asam fosfatnya akan habis bereaksi, dan tersisa 0,2 mol garam NaH2PO4. Nah, di sini sebenarnya kita bisa langsung menjawab soal ini tanpa menghitung, karena tersisa larutan NaOH di mana dia adalah basa kuat ya. Maka sebenarnya kita sudah tahu dari pilihan ini yang basa adalah pH sekitar 12. Jadi sebenarnya kita tidak perlu menghitung. Namun di sini kita coba buktikan apakah benar. Oke, yang pertama adalah sumber OH dulu. Sumber OH sebenarnya kita bisa juga hanya mementingkan sumber OH dari NaOH, sehingga NaOH itu kan 0,3 milimol. Nah, kita ubah dulu OH minusnya dari NaOH ya. Itu berarti 0,3 milimol kita bagi dengan 70 mili, karena dia sudah dicampurkan, sehingga ini akan menghasilkan sekitar 0,042 molar. Sehingga kalau misalkan kita cari pOH-nya adalah minus log dari
3 kali 10 pangkat minus 4,2. Atau pOH-nya adalah berarti pOH-nya kita dapat sebentar, ini tadi yang ini salah ya, harusnya ini minus log 4,2 dikali 10 pangkat minus 3, sehingga kita dapatkan pOH-nya 3 minus log 4,2, atau pH-nya adalah 14 dikurangi dengan pOH, atau kita dapatkan 11 plus log 4,2. Seperti ini ya. Nah, 11 ditambah log 4,2 itu kan berarti kan kita bisa artikan ini sekitar 12 kan, karena kan 11 ditambah log 4,2 ini mungkin hasilnya 11,6 sekian. Nah, dari sini kita sudah bisa buktikan. Jadi ketika yang sisa adalah NaOH, dia basa kuat dan lebih banyak, maka sebenarnya sumber OH-nya atau sumber kebasaannya itu hanya dari NaOH. Tetapi kalau kita mau hitung juga, sebenarnya NaH2PO4 itu juga bisa menjadi sumber OH karena dia merupakan garam hidrolisis. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini tadi hitung-hitungan kita. Nah, sisa 0,2 NaH2PO4. Nah, ketika kita ionkan, ternyata ion H2PO4 minus ini ketika bertemu dengan air, dia akan menjadi terhidrolisis membentuk H3PO4 dan OH minus. Nah, ini adalah sumber dari OH yang kedua. Oke, nah karena hidrolisis kita bisa menghitung dengan rumus ini, teman-teman ya. Ini adalah 0,2 milimol, maksudnya ini adalah mili kW per Ka. Kita pakainya Ka yang pertama. Nah, kemudian kita bisa hitung, ternyata OH yang kedua itu adalah 0,005. Nah, ketika kita jumlahkan 0,0042 dengan 0,0005 itu hasilnya 0,0047. Artinya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara 0,0042 dengan 0,0047. Nantinya dia juga akan sama menghasilkan pOH sebesar sekian dan pH-nya sebesar 11 plus log 4,7, atau ini juga bisa disebut dengan jawabannya adalah pH sekitar 12. Jadi untuk nomor 20 atau soal terakhir kita, jawabannya adalah yang C.